Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para asatid, para masyayikh, para habaib, para sepuh-sepuh yang saya muliakan, guru-guru kita, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat sekeluarga, dan kita semuanya jamaah sekalian, pemirsa, dimanapun antum berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, juga yang senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat sekeluarga, dan dicukupi kebutuhan-kebutuhan kita, dan tentramkan rumah tangga kita, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah, di kajian ini kita lanjutkan kajian bab sebelumnya di mana kita sudah membahas tentang bab walimah. Ada satu hadis yang di situ disebutkan fa insya'a ta'ima wa insya'a taraka. Ketika ada undangan walimah, kemudian kita diberikan hidangan, maka boleh kita memilih antara kita memakannya, mengkonsumsinya atau meninggalkannya ya. Itu tentang walimah. Nah, kemudian dalam hadis ini jamaah sekalian pemirsa yaitu wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abdullah bin Mas'ud ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ta'amul walimah awwala yaumin haqqun. Jadi makanan atau hidangan atau mengadakan walimah untuk hari pertama ya, dengan mengadakan hidangan-hidangan ya, itu haqqun ya, memang sudah sewajarnya dan baik adanya ya. Wa ta'amu yaumis tsani sunnatun. Sedangkan hari kedua, walimah hari kedua itu masih dikategorikan sunnah. Sedangkan wa ta'amu yaumis salis sum'ah ya. Jadi sedangkan untuk walimah hari yang ketiga ini termasuk kategori sum'ah. Sum'ah itu sama dengan riya ya. Sok pamer gitu kan. Ingin mendapat pujian dan mendapat julukan kehormatan dari orang lain. Jadi motivasi dan orientasinya sudah berbeda jamaah sekalian. Ta'amul walimah yang hari pertama ya, itu memang layak ya, sudah sewajarnya karena memang ada satu anjuran ketika nikah dianjurkan untuk mengadakan walimah. Tapi hari yang kedua ini sunnah ya. Jadi sunnah ini ya monggo boleh-boleh saja dianjurkan ya. Tapi yang ketiga ini dikhawatirkan menimbulkan kesombongan, menimbulkan riya sum'ah ya, rasa ingin dipuji orang. Dan waman samma'a samma'allahu bih, dan barang siapa yang mencari pujian kebaikannya maka Allah akan menjelekkan namanya. Masya Allah ya. Ini juga hadis potongan yang terakhir ini juga bisa kita gunakan untuk dalil secara umum bahwa ketika kita ingin dipuji orang ya, jadi waman samma'a samma'allahu bih, barang siapa yang ingin dipuji orang ya, gila pujian ya, maka Allah akan justru merendahkan derajatnya. Disambung dengan satu hadis yang lain, wa man tawadhu'a rafa'ahullah. Tapi sebaliknya orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian tentang mengadakan walimah. Wa an Sofiyah binti Syaibah radhiyallahu anha, dari Sofiyah binti Syaibah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qalat dawu sapa Sofiyah.
aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah, ya, mengadakan walimah ala ba'dhi nisaihi, ya, terhadap salah seorang dari istri-istri beliau. Jadi maksudnya suatu ketika Rasulullah menikahi salah seorang di antara istri beliau, ya, itu dengan mengadakan walimah bimuddaini, ya, dengan sebanyak 2 mud bisyairin min syairin, ya, dari gandum. Jadi Rasulullah pernah mengadakan walimah itu hanya 2 mud gandum. 2 mud itu berapa? Dalam kaidah fikih yang disinyalir oleh Imam Syafi'i, 1 mud itu kira-kira 6 on, ya, 6 on. Jadi, atau kalau diliterkan itu 3/4 liter. 3/4 liter. Nah, kalau 2 mud ya berarti ini 1 kilo 2 on, ya. Jadi anggaplah 1,5 kilo. Jadi Rasulullah pernah mengadakan walimah itu, jamaah sekalian, pemirsa rahimakumullah, itu hanya 1,2 kilo gandum. Nah, ini. Jadi artinya tidak ada batasan-batasan tertentu, bahkan diharapkan untuk kita menjaga muru'ah kita, ya. Jadi jangan sampai menimbulkan sum'ah, ya, apalagi riya, ya, menunjukkan kekayaannya misalnya, ya, menunjukkan apa, ya, kepangkatannya, lalu mengadakan apa itu resepsi-resepsi yang wah, ya, terkesan mewah dan sebagainya, supaya dikatakan orang apa itu, supaya mendapat pujian orang yang terbaik dan sebagainya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi walimah itu dianjurkan, ya, tapi juga tidak berlebihan. Jangan sampai justru dengan walimah itu menimbulkan semacam apa, ya, kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam satu hadis juga, wa an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza jtama'a da'iyani fa'ajib aqrabuhuma baban fa in sabaqa ahaduhuma fa'ajib alladhi sabaqa. Rawahu Abu Dawud. Kalau hadis yang tadi sudah saya baca, maaf belum saya sebutkan rawinya, ya. Tadi itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ya, Rawahul Bukhari. Sedangkan untuk yang ini, ya, dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan idza jtama'a da'iyani, apabila ada 2 orang yang ijtama'a bersamaan, ya, da'iyani, ada dua pengundang, ada 2 orang yang mengundang bersamaan, ya, fa'ajib aqrabuhuma, maka adabnya adalah fa'ajib, maka datangilah, ya, maka apa, ya, penuhilah, ya, fa'ajib aqrabuhuma, yang paling dekat di antara kedua yang undang itu. Si A sama si B, yang si A ini rumahnya lebih dekat dengan rumah kita, maka yang lebih dekat itu yang kita dahulukan. Itu kalau memang undangannya bersamaan, ya, gitu. Fa'ajib aqrabuhuma baban, ya, maka datangilah yang lebih dekat pintunya, ya, dekat dengan rumah kita maksudnya, gitu. Nah, fa in sabaqa ahaduhuma fa'ajib alladhi sabaqa, sedangkan jika salah seorang di antara mereka itu mengundang yang lebih dulu, ya, maka datangilah undangan yang lebih dulu. Ini baik terkait dengan apa itu walimah maupun terkait dengan undangan-undangan yang lain. Ngapunten, misalnya ya pengalaman kita, ya, dai, khatib, mubalik, ya, misalnya itu, ya, mana yang undangan dahulu itu yang didahulukan, ya. Nah, kalau memang bersamaan, ya cari apa itu yang terdekat, gitu. Nah, kecuali kalau minta izinnya, walaupun diundang duluan, tapi mungkin karena ada satu dan lain hal, kemudian perlu disampaikan bahwa
akan mendatangi undangan yang kedua terlebih dahulu misalnya ya, itu dengan minta izinnya itu insya Allah diperbolehkan. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, itu terkait dengan undangan yang disunahkan di dalam Islam itu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir ya, nambah satu hadis lagi ya. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini meriwayatkan dari Rasulullah bersabda, la akulu muttaqian. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akulu, saya tidak pernah makan ya, muttaqian, nah dalam keadaan bersandar. Ya, Rawahul Bukhari, di sini sahih ini. Jadi ternyata makan bersandar itu tidak dianjurkan, ya. Tidak termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi justru yang terbaik itu ketika makan di samping juga dengan duduk, dengan tangan kanan, ya, tidak sambil bicara, tidak sambil tidur-tiduran. Bahkan ada satu hadis itu menyebutkan ya, dalam kitab Kasyifatus Saja, itu saya pernah menemukan itu, termasuk yang mewariskan kefakiran, yang menimbulkan kemiskinan, itu diantaranya adalah tidur setelah subuh dan makan sambil tiduran. Makan sambil tiduran. Jadi memang ada beberapa adab makan minum ya jamaah sekalian. Ya, termasuk tidak makan sambil tidur, tidak makan di sini la aqulu muttaqian. Tidak makan dengan bersandar. Ya, dengan duduk. Cara duduknya pun sunnah Rasulullah itu kakinya, ini cara bahasanya medengkrang ya, yang kanan, yang kiri diduduki. Jadi dalam telapak kaki yang kiri itu ditaruh di bawah kita ya, kita dudukin, dan yang kanan kita tekuk ke atas. Bahasanya orang Surabaya medengkrang ya, seperti itu. Subhanallah, luar biasa ya. Dan makannya pun tidak berlebihan, dan tidak makan sebelum benar-benar lapar. Ketika makan tidak berlebihan, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum tidak berlebihan, dan tidak makan sebelum benar-benar lapar. Ini subhanallah, luar biasa jamaah sekalian. Dan kemudian makannya dengan pelan-pelan ya, dan yang dimakan pun harus yang halalan thayyiba. Walaupun halal tapi tidak baik dikonsumsi ya kita tinggalkan. Bagus tapi tidak halal juga jangan kita makan. Katakanlah daging babi menurut sebagian orang itu baik misalnya ya, tapi itu diharamkan ya tidak kita makan. Ya pasti ada hal-hal yang akan berdampak negatif ya, karena itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa jamaah sekalian diantaranya adalah orang yang imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Orang yang siap sedia sami'na wa ata'na ya, untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya ya. Bahkan orang yang bertakwa yang terbaik adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang sekiranya dimakruhkan ya. Jadi apa gak boleh makan sambil bersandar misalnya? ya boleh, tapi bolehnya makruh karena tidak termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan tidak sambil bersandar. Ini subhanallah, luar biasa. Ya, ada juga yang hadis disebutkan di sini ya, dari Umar, wa an Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda kepada saya, ya gulam, wahai anak kecil ya, anak muda. Gulam itu panggilan anak kecil atau anak muda lah, anak remaja ya. Kalau anak kecil biasanya ya walad. Jadi kalau jenengan di Arab Saudi kemudian kelihatan kecil gitu ya, karena dulu pernah saya dipanggil ya walad gitu kan, diangkat gitu saja, biasanya kayak gitu. Itu ya walad itu panggilan anak kecil, kalau ya gulam itu anak muda atau anak remaja. Beliau menyampaikan, ya gulam, wahai Umar bin Abi Salamah ya, wahai anak muda, sammallah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Subhanallah ya. Jadi wahai anak muda, makanlah dengan menyebut nama
Allah. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim, minimal itu. Ada juga hadis yang memang ada doanya secara khusus yang sering kita baca dengan anak-anak kita itu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya kan? Diberkahi rizkinya, dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, setelah mengucap bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, ya. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang terdekat. Waduh, ya. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim ini jamaah sekalian. Ya. Jadi ini luar biasa ini menjaga kehormatan kita. Nah, cara bahasanya kula jenengan cek gak dikira orang cerongoan lah ya. Jadi apalagi kalau bertamu misalnya kayak gitu ya. Masya Allah, ambil yang terdekat. Jangan menjulurkan tangannya ke tempat yang paling jauh gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kadang-kadang juga di resepsi itu kan terjadi. Apalagi yang prasmanan gitu ya, itu tidak peduli mana yang terdekat mana yang jauh. Walaupun jauh kok makanannya menurut kita lebih enak, kita datangi yang lebih jauh itu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang itulah karena sudah menjadi umumnya satu tradisi ya. Kalau bisa ya kita hindari makan secukupnya, makan sederhana, makan yang paling dekat dengan tangan kanan kita, jangan lupa berdoa ya. Dan ngapunten, ketika kita prasmanan ya jangan mentang-mentang wah haji mumpung kemudian semua diambil, apalagi banyak-banyak akhirnya tidak habis ya. Karena makanan yang tersisa itu nanti jadi makanannya setan itu, sehingga tidak barokah. Maka dari itu jamaah sekalian, ketika kita mengadakan resepsi ya sesederhana mungkin ya. Kalau memang kita diundang ya secukupnya kita mengkonsumsinya ya. Karena sebagai penghormatan kita diundang oleh saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dan insya Allah dengan demikian akan membawa barokah kepada kita, kepada orang yang mengundangnya ya. Ini seperti itu. Baik, jamaah sekalian, ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini masih ada banyak ya adab-adab makan terkait dengan walimah ini jamaah sekalian. Ini nanti di hadis yang ke 1087 di kitab 10 salam ini. Tapi di bab walimah ini hadis yang keberapa ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi insya Allah yang ke-12 akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak jamaah sekalian, dengan kajian online ini mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat sekeluarga, dan kita berdoa mudah-mudahan virus corona segera sirna, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masaibid dunya waddin. Allahumma sahih ajsadana wa shfi mardana wa marda ikhwanina. Ya Allah, selamatkan kaum muslimin muslimat. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami, segala sakit teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, terutama yang terkena virus corona dan pandemi ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Allahumma ufir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, sembuhkan segala sakit orang tua kami, orang-orang terdekat kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami dan kaum muslimin muslimat di antara kami. Ya Allah, Allahumma dafa'anna al-bala'a wal ghala'a wal waba'a wa ta'un wa syada'id wal mihan wa jami'al amrad wal fitan ma zahara minha wa ma batan, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah, bala, penyakit, ta'un, wabah dan sebagainya ya Allah, serta bencana musibah ya Allah, ya, di luar kemampuan kami ya Allah. Ya Allah, dan
khususnya di Indonesia ini dan umumnya di seluruh muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lindungi kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dan kabulkan doa-doa kami. Wa hasil maqasidana ya Allah, waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Hasilkan maksud dan cita-cita kami, mudahkan hajat-hajat dunia akhirat kami, mudahkan kesulitan kami, lapangkan rizki kami ya Allah, lapangkan rizki kami ya Allah, dan berkahi dunia akhirat kami. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli al-karamah wa ahli al-hidayah wa ahli al-syafa'ah wa ahli husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.